teman semua. Jadi Malam malam Jeb. ini kita bakal diskusi bersama. Ya, di sini aku bukan orang yang berarti tahu semuanya, enggak. Aku juga masih bingung sedikit-sedikit. Nanti kita diskusi bareng-bareng aja biar besok ditanyain bapaknya jawabannya sama gitu aja. Oke. Oke, sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, mari berdoa dipersilakan. Amin ya amin, berdoa dicukupkan. Oke, jadi ini mau bahas urut P63 dulu ya. Oke, jadi P63 ini itu udah aku salin lagi per poinnya, dia transaksinya gimana. Jadi intinya P63 ini dia itu ngirim 10 barang, terus udah laku 6, terus dibalikin 2. Kayak gitu. Jadi dia masuk ke jenis yang incomplete consignment. Kuncinya sih belum selesai. Nah, di sini tuh disuruh bikin jurnal, terus sebenarnya disuruh bikin lagi sih apa? Mana ya? Settlement profit kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak tahu itu maksudnya gimana, jadi bikin jurnal lagi. Nah, di sini ini ya poin nomor 3, suruh bikin jurnal. Yang A itu pencatatan yang terpisah, yang kedua pencatatan gabung. Nah, di pencatatan gabung ini, yang poin A dijelasin bahwa konsinornya itu pakai perpetual kayak gitu. Nah, berarti langsung aja yang pertama kita ke pencatatan terpisah dulu yang gampang. Nah, pokoknya kalau pencatatan terpisah itu kuncinya ada dua jenis jurnal baru. Sebenarnya sama kayak konsinyasi biasanya yang AKM kemarin, tapi di sini tuh istilahnya diganti. Nah, kalau dari sisi konsinyi yang dititipin barang, dia itu ada akun yang namanya consignment in. Ini contohnya. Consignment in. Nah, consignment in di debit itu dia berfungsi untuk mencatat beban yang berkaitan dengan konsinyasi. Nah, kalau yang di kredit dia itu mencatat penjualan sales ya itu. Jadi kita kalau pencatatan terpisah itu kalau dari konsinya ada consignment in, kalau consignor ada consignment out. Nah, kalau consignment out ini di debit itu buat biaya, terus ini di kredit buat penjualan. Jadi cuma itu aja intinya yang pencatatan terpisah. Terus aku juga nggak paham sih kenapa kok di soal bapaknya itu pencatatan terpisah itu ada periodik, ada perpetual. Padahal aku kan les di priority. Nah itu nggak dikasih tahu gitu loh kalau pencatatan terpisah itu ada kayak gitu-gitunya. Dipisah-pisah, ada yang periodik, ada yang perpetual gitu. Jadi ya agak bingung. Itu sih. Oke, langsung aja ke transaksi yang pertama, yang huruf A. Ini konsinyornya ngirim 10 barang. Terus harga pokok barang satu barang itu 210. Nah, ini pasti udah tahu semua kan. Consignment out terhadap merchandise shipment dikali aja 10 kali 210, 2100. Nah, terus ada membayar biaya kirim $165. Ini langsung aja kan tadi consignment out kan mencatat beban. Oh ya, yang pertama ini kan COGS kan beban. Jadi consignment out kayak gitu. Terus ini mencatat biaya angkut kan beban juga. Jadi consignment out di debit, cash di kredit kayak gitu. Terus ini ada akun baru
namanya advance. Advance ini kalau dibilang itu kayak jaminan itu loh, jaminan supaya kan konsainor titip nih ke konsaini. Nah, dia itu kayak konsaininya bayar dulu gitu loh, jaminan supaya barangnya konsainor ini nggak dibawa kabur, kayak gitu sih senangkapku kemarin kayak gitu. Nah, ini juga jurnal baru juga kemarin kan nggak ada kan ya di BPT bapaknya. Nah, ini kayak gini aja. Jadi kalau dari konsaini dia itu advance to consignor, dia jaminan kepada konsinyur lalu mengeluarkan cash, kan dia membayar jaminan. Kalau yang konsinyur dia menerima cash, menerima jaminan dari konsinyi kayak gitu. Itu sih mungkin 3 yang pertama masih gampang lah ya. Terus yang D. Yang D ini terjual 6 set secara cash. Beban pengiriman dan instalasi itu dapat di reimburse ke konsinyur sebesar 75. Nah, berarti di sini ada 2 kejadian, yaitu yang pertama ada penjualan 6 barang, yang kedua adanya beban. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau consignment in dan consignment out di debit itu kan mencatat beban. Jadi kita catat beban delivery dan instalasinya, yaitu sebesar 75. Ini ya, beban, delivery, dan instalasi. Nah, yang kedua kita nyatet pendapatannya, yaitu penjualan barangnya 6 set. Nah, di sini harga jualnya itu $398. Jadi langsung aja dikali 6 dikali 398. Nah, kayak gini. Nah, nyatetnya cash terhadap consignment in. Consignment in di kredit itu artinya ada penjualan. Nah, selain itu, di sini kan juga dijelasin bahwa konsinyi itu bakal nerima komisi 25% dari harga jual. Nah, di sini kita juga nyatet, konsinyi juga nyatet adanya komisi penjualan, yaitu akunnya consignment in terhadap commission income. Kenapa beban di sini dianggap beban komisi dan pendapatan komisi? Beban komisi itu karena nanti kan barangnya dibalikin lagi ke konsinyur kan. Nah, nanti itu kenapa dicatat beban nanti karena bakal dibayar oleh konsinyurnya. Itu yang D. Terus yang E. Yang E ini juga jarang. Jadi dia 2 barang itu rusak lalu dibalikan ke konsinyur. Nah, jadi kan konsinyur ini dia berarti harus mengembalikan uang membayar biaya kirim 40. Nah, terus tadi kan udah bayar advance ke konsinyur sebesar 10 barang, yaitu 100 ya barangnya. Nah, karena di sini barangnya rusak, dia minta lagi uang jaminannya kayak gitu. Jadi di sini di kredit ya gitu. Jadi ini nanti berkurang. Terus ini di total. Nah, terus di sisi konsinyurnya dia mencatat merchandise shipment. Nah, ini 453 ini angkanya dari mana? Dia kan awal udah nyatet ngirim barang kan, ngirim produk. Ini CUGS-nya kan 210, ngirim 10 produk. Terus sama ada biaya angkutnya 165 untuk 10 produk. Nah, kalau barangnya dikembalikan, jadi tinggal dibalik aja kayak gitu. Jadi ini awalnya dikredit, barangnya berkurang, terus barangnya kembali lagi, jadi bertambah di debit kayak gitu. Ini kayak balik apa ya? Balik modal lah, balik barangnya lagi. Terus ada
ini dibalik juga, advance from-nya dibalik juga. Dia habis nerima dibalikin lagi 200. Jadi ini sama ini tuh berkaitan ya. Ini sama ini berkaitan. Terus ada consignment out 653. Kayak gitu. Terus itu sih advance. Sebenarnya yang akun advance ini aku juga masih bingung sih. Belum masuk logikanya gitu loh. Jadi ya sekedar aku kacamata kuda aja ya, kayak Pak Gusmono kemarin pas itu bilang. Jadi aku belum mendalami juga yang advance ini. Oke. Terus yang F ini kan menyiapkan account sales dan make cash settlement. Nah ini aku nggak tahu cash settlement tuh suruh ngapain, juga nggak paham. Pokoknya intinya dia bayar itulah, mentransfer uang dari hasil penjualan. Nah ini si konsinyi itu mencatat consignment in terhadap cash terhadap advance to consignor. Nah dia itu ini consignment ini tuh dari dia menutup ini saldo consignment in. Jadi ini kan ada yang dikredit. Ini terus dikurangin yang di debit. Jadi kalau misalnya dibuat di account nanti hasilnya ending balance-nya ini. Jadinya nanti consignment in di sini 0 saldo akhirnya. Soalnya kan beban-beban yang ditanggung oleh beban-beban yang dikeluarkan konsinyi terkait barang konsinyasi nanti ditanggung oleh konsinyornya. Jadi harus di akhir itu harus 0 kayak gitu. Terus dia kan tadi udah bayar kan, udah ada piutang lah istilahnya ini, piutang ke konsinyornya. Nah karena laku 6 dia piutangnya itu kayak hilang gitu loh. Jadi dikurangi 600 dan sisanya berarti cashnya yang diterima konsinyor adalah 876 gitu. Terus jurnal konsinyornya ini cash ini berkaitan, langsung aja di copy paste aja, langsung pindah. Terus ada advance from konsinyi, ini di copy paste juga, pindah aja. Terus ada merchandise shipment. Nah, aku nggak tahu ya kenapa kok merchandise shipment ini dipisah gitu loh. Harusnya kalau sepengetahuanku harusnya bisa digabung masuk consignment out. Soalnya kan dia di sini kan digabung di consignment in kayak gitu. Tapi aku mikirnya dipisah ini biar memudahkan kita menghitung consignment income-nya nanti kayak gitu. Jadi di sini bahas yang consignment out dulu. Consignment out di sini itu dia itu menutup dia itu mencatat beban-beban yang udah dicatat oleh konsinyi, sedangkan konsinyor belum mencatat. Jadi di sini itu 872 itu jumlah dari ini consignment in yang biaya kirim dan biaya instalasi, terus biaya komisi sama biaya retur. Harusnya kan ini kan 240, tapi di sini dihitung yang 200 kayak gitu. Dan 40-nya dipisah soalnya. Nah, gitu. Terus consignment out yang di sini dia mencatat penjualan yang ini di atas ini. Terus kenapa tadi kok ini dipisah? Soalnya buat ngitung consignment out yang sebenarnya. Consignment income yang sebenarnya kayak gitu. Kalau aku nangkap dari soal ini. Jadi consignment out di sini itu tinggal menutup akun-akun consignment out ini. Jadi dia kayak jurnal penutup lah ini istilahnya di akhir itu. Kayak expense terhadap income summary kayak gitulah intinya. Nah, dia itu nutup yang ini
ini consignment out, penjualan dikurangi beban ini, dikurangi beban ini, kurangi beban ini kayak gitu. Nah, ingat juga kalau misalnya yang terjual itu cuma 6. Jadi yang diakui di sini itu penjualan ini dikurangi ini di COGS-nya diakui yang 6 produk aja, berarti ini dikali 6/10, terus dikurangi komisinya 597, terus dikurangi biaya instalasi dan biaya pengiriman 6/10 sama biaya kirim yang awal, yaitu sebesar 6 produk aja. Nah, ini kan kemarin si Thor itu ngirim kunci jawaban kan. Nah, itu beda. Jadi di sini tuh kalau yang kunci jawaban yang Thor, dia itu ini yang beban delivery dan instalasi itu diakuin full. Jadi nggak diproporsi, yaitu. Sedangkan kalau di less priority itu diproporsi. Nah, itu yang masih aku bingung yang benar yang mana. Ya mungkin kalau besok kalian mau tanya bisa tanya ke bapaknya buat Z, tanya. aku ini denger gak? Ya ya ya. Kalau misalkan ini untuk freak ya, freak itu Uh, bisa diproporsiin gitu. Tapi kalau misal jasa lain, semisal iklan, Nah, itu sebenarnya ya itu tadi yang gue tanyain kan, kalau jasa iklan kan berarti barangnya udah dikonsinyi kan, udah dicatat konsinyi. Kalau aku mikir logikanya kan nggak mungkin konsinyinya misahin per barang gitu loh. Jadi kalau aku lebih sepakat itu digabung kayak gitu. Tapi di les-lesan itu di proporsi. Nah itu makanya masih bingung yang itu sih aku. Tapi aku nangkepnya yang pokoknya yang sebelah di beban-beban yang dikonsinyi itu dicatat full aja kalau aku ya. Tapi nggak tahu benar apa enggak, besok klarifikasi ke bapaknya aja. oke, berarti aku besok ada pertanyaan. Iya, mantap. Nggak apa, santai. Itu sih. Itu mungkin pencatatan terpisah dulu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung. Jasa tanya dong. Ya. Dengar. Tapi pelan. Kecil banget sih suaranya. Iya, suaranya lemah lembut. Ya, gimana? Itu yang freight out yang 40 itu nggak ngaruh sama income-nya ya? Nah, oh ya ini lupa aku bahas juga. Kan Kasih tahu Rizky. dia itu gimana? Dia itu soalnya kan barang retur gitu loh. Kan kita kalau mencatat apa ya? Mencatat penjualan itu ya cuma unsur-unsur yang barang yang benar-benar terjual gitu. Aku nangkepnya gitu. Dan aku ini jujur juga sesuai dengan yang dikirim Thor, cuma aku ya tadi nemuin beberapa kejanggalan kayak ini, kenapa kok dipisah dari consignment out, terus kenapa ini diproporsi, kenapa ada yang full ada yang diproporsi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngerjain tugas itu nggak apa-apa kalian nyalin tuh nggak apa-apa, yang penting tahu ini asalnya dari mana gitu. Kalau besok ada yang masih kurang paham, kalian masih janggal gitu, tanya bapak. Kalau aku nangkapnya gitu, soalnya ini kan barang retur dan mungkin nanti bisa dibalikin lagi ke konsinyinya, jadi nggak masuk ke pengurang. Tapi harusnya ini juga masuk expense ya, expense juga komponen income statement kayak gitu. Jadi ya itu bingung juga yang itu tadi itu sih. Kan ini harusnya komponen ini kan income statement kayak gitu. Oke. Nah, mungkin besok bisa ditanyain juga ke bapaknya. Itu makanya. Banyak pertanyaan besok. Tiba-tiba 5.30 menjadi aktif. Oke, ada lagi? Mungkin aku mau nanya dong. Yo.
Silakan. yang advance from consign itu kan, itu Heeh. buat per produk 100 ya. Berarti, jadi kalau ada yang retur berarti dikurangin gitu. Iya, dia itu melekat ke produknya gitu loh. Aku juga gimana ya? Juga nggak tahu ini tuh akun apa, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Tapi aku nanggapnya gitu, dia itu apa ya, nempel ke produknya. Jadi kalau produknya dikembaliin, ya uangnya dikembaliin juga, jaminannya dikembaliin juga, kayak gitu sih. Thank you. Yoi. Kalau produknya dijual gimana, Jet? Produk yang apa? Yang ini. Berkurang juga atau advance? Ya kalau produknya dijual, dia masuk advance ke sini, Tang. Jadinya. Jadi ini nanti jadi 800. Kalau misalnya ini cuma bedain satunya retur, satunya dijual. Nah kalau dijual berarti masuk ke komponen yang bawah ini, yang F gitu. Ntar juga ujung-ujungnya kan juga di jurnal juga kan. Ujungnya juga sama, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ujung-ujungnya sama. Sama-sama dihapus sih intinya. Wih, chatnya rame. Aku gak baca chat. Sorry. Oke. Ada lagi? Oke, makasih Mas Jet. Yoi. Sebenarnya ini Jet, banyak bertanya. Ya, gimana? Yang itu, yang tadi kamu bilang kan yang 75 itu diproporsi lagi, tapi di soalnya 75 itu cuman 75 itu untuk 6 set. Jadi tetap diproporsi gitu. Apa gimana sih? Oh, iyalah. Oh, iya sih, ini tergantung pemahaman. Bisa aja sih ini terjual 6 dan beban. Nah, ini juga nggak tahu bebannya ini untuk 6 set atau untuk seluruhnya. Kalau misalnya Julian nangkepnya untuk 6 set, ya udah nggak usah diproporsi gitu loh. Kalau misalnya ini asumsinya expense-nya ini untuk 10 set, berarti diproporsi, bisa diproporsi, bisa enggak. Oh, mungkin Berarti yang KJ-nyator itu KJ-nyator berarti ya, dia asumsinya 75 ini untuk 6 set, makanya nggak diproporsi. Oh, benar. Mantap. Okay. Mantap. Thank you, Jet. Mantap. Oh, gitu. Ya bisa juga sih itu. Bener. Iya ya. 75 ini untuk 6 set. Jadi nggak perlu diproporsi lagi. Akhirnya tahu alasannya. Oke. Lanjut. Jaki. Iya. Gimana? Ini mau jelasin yang digabung ya? Iya, tapi ya kalau ini masih ada pertanyaan ya diselain dulu aja yang terpisah. Lanjut ya. Ya udah. Oke. Bentar, boleh nggak jadi? Gimana? Kik aja, Kik. Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya ke pencatatan ini. Dia nggak ada akun consignment in, consignment out, udah nggak ada. Dia adanya perpetual dan periodik. Nah, kalau misalnya ini kan disuruhnya yang perpetual. Nah, kalau perpetual itu waktu mengirim barang itu dicatat sama kayak yang atas, kayak terpisah. Tapi kalau periodik itu nggak dicatat, dia cuma memo aja. Gitu. Terus lanjut ke sini. Free chart sini juga nggak dicatat keduanya. Soalnya gabung itu dianggap beban pengiriman itu udah dicatat di keseluruhan barang. Jadi dia udah masuk ke break out barang secara keseluruhan. Kan konsinyur ini jual
misal jual lemari, dia kan nggak hanya berjualan berdasarkan konsinyasi, tapi juga berjualan secara retail, anggap aja gitu. Nah, beban pengiriman itu udah jadi satu semuanya. Nah, itu makanya alasan kenapa nggak dicatat. Kayak gitu. Terus lanjut, advance. Advance ini sama kayak yang di atas. Nah, terus ini bedanya. Yang biaya pengiriman dan penjualan, ada penjualan. Nah, kalau biaya pengiriman ada biaya, itu konsinyi mencatat nama konsinyornya. Jadi ini tuh anggap aja, kalau yang di kredit itu anggap aja account receivable from television in itu. Karena kan nanti beban ini kan bisa di reimburse. Anggap aja dia kayak memberikan piutang ke konsinyornya. Jadi anggap aja ini kayak account receivable from television, kayak gitu aja. Tapi cuma diambil namanya aja. Itu bebannya 75. Terus ada penjualan. Karena digabung, jadi dia akunnya sales ya gitu. Sebesar 6 kali 398. Nah, terus di sini ini bedanya perpetual sama periodik. Di sini ada bedanya. Kalau misalnya dia disuruh periodik, di sini itu akunnya purchase, bukan COGS. Karena ini perpetual, maka pakai COGS terhadap television Inc. Nah, kenapa ini dia dikredit? Anggap aja dia kayak account payable to television, kayak gitu aja. Terus ini kenapa kok dicatatnya? Kenapa kok dia nggak nyatet komisi ya? Nah, kenapa nggak nyatet? Soalnya kalau misalnya akun sales ditutup, dia itu udah bakal dapat gainnya sebesar komisinya 597 sama kayak ini. Makanya itu kalau dia nyatet lagi commission income, nanti terjadi 2 kali pencatatan. Makanya kenapa nggak dicatat. Oke, lanjut. Nah, ini retur ini baikan bebannya nanti diganti. Yang awalnya kalau terpisah consignment in di debit, ini di television in ini. Terus sama ini cash 40 bayar biaya kirim dan advance to konsinyornya 200. Nah, ini juga dipisah. Kalau tadi kan digabung ya. Ini digabung. Kalau di sini yang gabung dipisah, yaitu merchandise inventory terhadap merchandise on consignment sebesar 420. 420 ini dari COGS barang retur dan biaya kirim awal barang. Jadi dari ini dikali 2/10 terus sama 165 dikali 2/10 ditambah. Nah, 420. Terus ini ada advance from consignee dan payable to consignee. Ini nggak tahu kenapa kok payable, aku juga bingung. Kenapa kok nggak langsung cash ya gitu. Ini masih bingung yang akun advance ini, guys. Oke. Terus lanjut ke yang terakhir, dia ngirim uang, anggap aja ngirim uang. Nah, ini kan kalau yang akun terakhir itu pokoknya kalian tinggal nutup-nutup aja. Jadi ini kan ada akun di kredit, ada akun di debit, ada akun di debit. Jadi tinggal nutup aja. Ini dikurangin ini, dikurangin ini. Ntar hasilnya ini harus 0 bebannya. Terus dia nanti ada advance to sebesar 6 barang 600, terus sisanya berarti cash yang diserahin. Ntar cash ini tinggal pindah ke sini, terus advance ini pindah ke sini.
Terus payable ini tadi pindah ke sini. Commission expense dicatat di sini karena dia di sini udah nyatetnya sebagai nanti gain from sales, ya kan? Di sini dipisahin sendiri-sendiri. Jadi commission expense dicatat sendiri, terus instalasi dan delivery dicatat sendiri kayak gitu. Kalau gabung itu dipisah-pisah beban-bebannya kayak gitu. Itu sih. Terus nanti salesnya. Nah, cara ngoreksinya kalian benar apa enggak ya tinggal ini jumlahnya harus sama kayak ini. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada jurnal penutup. Kalau perpetual itu ada merchandise on consignment, COGS terhadap merchandise on consignment freight out. Jadi ini biaya delivery, ini kayaknya biaya delivery. Biaya kirim yang barang sisanya itu ditutup. Jadi dibalik, terus ini juga dibalik. Atas COGS penjualannya 6/10 gitu. Itu sih mungkin bedanya ini television bedanya satu ini, terus ini diklasifikasiin sendiri-sendiri. Oh. Itu bedanya. Sama yang atas ini consignment, television sendiri-sendiri. Itu perbedaannya. Oke, itu sih buat P63. Siapa sih namanya? Jodoh? Enggak, mau nanya. Jadi di yang anuan apa sih? Yang ini digabungkan ya, yang di bawah kan? Yang mana? Ya, yang ini gabungan, yang hijau. Nah, berarti kalau yang digabung, si akun television Inc.-nya itu tadi kayak akun consignment in di atas ya? Benar. Ya, betul. Cuman beda nama aja. Dia perannya sama kok. Kalau di debit. Berarti diganti sama nama perusahaan Nyor. Oke. Terima kasih. Oke. Mantap. Jadi bedanya ini juga, dia kan digabung jadi akunnya sales, bukan consignment out, bukan consignment in. Ini bedanya. Tuh. Terus ini pengakuannya dia COGS terhadap television, bukan consignment in terhadap commission income. Ini juga bedanya. 1, 2, 3, 4. Itu bedanya. Oke, lanjut. Kayaknya udah paham semua ya. Mantap. Udah siap semua besok ditunjuk ya. Apaan? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Berapa orang ya besok yang ditunjuk ya? Masa ini satu pertemuan buat bahas ini semua. Gila. Balas dendam bapaknya. Tapi materi besok banyak nggak sih? Belum belajar. Fokus tugas. RPS kok Fokus Besok tugas. tentang apa? tentang apa sih kantor pusat atau apa gitu. Aduh. Apa itu? Itu dipikir minggu depan aja. Belum ada tugasnya. Oke, lanjut ABX. Jadi
ini sederhana sih. Ini yang lebih manusiawi lah daripada P63. Nggak ada akun yang aneh-aneh. Oke, di sini buatlah jurnal pencatatan transaksi konsinyasi tersebut baik pada penggunaan kontinu maupun kontinyor. Kedua, perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik dan memisahkan transaksi. Nah ini dia terpisah tapi periodik ini, gue nggak paham deh, nggak paham kenapa ada ini. Harusnya yang ada periodik virtual itu yang gabung kayak gitu. Oke, ya ini jurnalnya sama. Pertama ada mengirim barang 400, harga pokok. Ya nanti. Ya nanti. Lanjut. Nanti tak kasih file. Aduh. Ya ini ya kayak tadi ya, ngirim barang 400, dijual harga jualnya 80, harga pokoknya 50. Ini terpisah, consignment out, consignment in, artinya dia pencatatan terpisah. Ini dicatat sebesar cost produknya dikali unitnya, 400 kali 50.000, 20 juta. Terus ongkos angkut 300.000 buat seluruh barang. Nah, terus mengeluarkan biaya pemeliharaan atas barang konsinyasi. Berarti ini seluruh barang ya. Soalnya nggak dijelasin kayak ini tadi 6. Jadi ini untuk seluruh barang. Asumsinya gitu aja. 500.000. Terus ya dia beban terhadap cash, consignment in di debit berarti beban. Terus dia berhasil menjual seluruh barang. Berarti consignment in di kredit itu sama kayak penjualan. Dia bisa cash atau piutang 32 juta. Dari mana? 400 dikali 80.000. Terus ada beban komisi terhadap penghasilan komisi, yaitu apa ini? 20% dari nilai penjualan. Ya berarti ini 20% kali ini 6,4. Terus di akhir dia ngirim uang setelah dipotong biaya pemeliharaan. Ini kayak jurnal penutup, diingat pokoknya yang akhir dia tinggal nutup aja. Ini dikurang ini, ditutup hasilnya ini. Biar paham tak perlu dibikin account-nya nggak usah ya, sekalian paham lah pasti. Perlu. Oh perlu, ya dapat itu? buat buktiin aja ya. Consignment in aja gini, seret. Nah, pertama ada di debit sebesar ini, terus ada debit lagi sebesar ini, terus ada kredit sebesar ini. Kak besok disuruh bapaknya bikin account biar gak bingung. Ini di total. Dana udah jago loh padahal. Dia ditotalkan, terus ada selisih. Berarti biar balance, berarti sama dengan ini dikurangi ini, ya kan? Salah. Sorry. Dengan ini dikurangi ini, ya kan? Terus kita total. Terus ini sama dengan ini. Ini debit, Mas. Iya, kan Balance-nya. ya biar 0. Ya sebenarnya sebenarnya bisa gini kan, ending balance-nya kan di sini. Ya kan? Tapi nanti kan dibalik gitu loh biar 0 gitu. Kalau di sini ini kok ada love Anda ngapain aja? Kalau di Mas sini Rizal. Oi. Ini gue di laptop. 9 dari mana? Hah?
Yang 6,9-nya itu di mana? Jumlah. Oh, oke. Thank you. Ini jumlah. Tak kasih ini garis ini wis biar tahu. Ini jumlah. Ini ending balance. Ini ngapain ada love woi. Oke. Udah dihapus. Gitu ya. Ini biar paham. Tak buat account-nya. Terus yang konsinyur sekarang nyatet berarti dia menerima cash. Ini pindah ke sini aja. Terus ini consignment out di sini itu dari mana? Dia dari beban-beban yang udah dicatat konsinyi. Atau ini tambah ini. Kalau mau lebih gampangnya ya ini tuh tinggal kan ini udah jelas kan penjualannya semua 32 juta terus terima cashnya udah 25 100. Kalau mau gampang ya tinggal dikurangin aja. Tapi kalau mau ngoreksi ini tambah ini, nah hasilnya harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Begitu. Oke, lanjut. Yang bawah berarti tinggal ngebalik lagi kayak ini. Tak dibikin take on lagi nggak ini? Consignment out. Ayo Bikin bikin. lagi. Gimana ya? Ini. Berarti ini kan udah pasti ada ini 32 juta. Terus mana lagi? Nggak ada. Terus debit awal ini DUGS, beban penjualan, terus sama ini. Terus di total terus ending balance-nya ini tara sama terus dibalik gitu guys. Oke, ini tak kasih garis dua terus ini ending balance udah selesai. Ini sama dengan ini begitu. Udah mau ditanyain? Oh iya ya, semangat Rara. Oke. Oke, mau ditanyain nggak yang PTAB 1 soal 1? Pak lanjut. Lanjut Mas. Oke lanjut. Tak minum seret guys. Oke lanjut. Dana jangan ngajarin Andrea biar dia kan langsung spam kan. Oh iya dia spam, kurang ajar. Kick dari grup kelas now. Iya tenang. Nanti gua otoriter. Nggak boleh ada yang ngomong kayak di grup kelas. Oke lanjut. Yang soal 2. Tuh kan nggak bisa ngapus kan. Soal 2 ini dia ada 2 barang. Barang A sama barang B. Barang A ini nanti terjual seluruhnya, barang B terjual sebagian. Terus dia menggunakan memisahkan transaksi konsinyasi dengan transaksi penjualan biasa. Jadi dia catatan terpisah. Ciri-cirinya apa? Ada consignment out, ada consignment in. Itu ciri utamanya.
Nah, kalau mau gampang, saranku sih mending kalian bikin transaksinya itu dipisah-pisah. Yang A sendiri, yang B sendiri. Biar nanti nggak bingung gitu loh. Kalau nama akunnya sama nanti bingung. Tuh. Yang pertama kirim barang, ya kayak gitu. Udah bisa. Ini udah bisa. Terus ini ada biaya pemeliharaan barang konsinyasi milik PT APX, barang A 500.000, barang B 650.000, dipisah. Beban A sendiri, beban B sendiri, biar nggak bingung. Terus lapor, barang A terjual semua, barang B baru terjual 100. Ini berarti sales-nya A, consignment in di kredit to sales, dia berarti dijual semuanya 400 kali 80, 32 juta. Yang B terjual 100 kali 50.000, 5 juta. Ini 37 juta. Ya kalau kalian mau misah sendiri-sendiri juga boleh. Jadi nanti nyatet lagi cash terhadap account receivable, cash atau AR terhadap consignment in A 32 juta, terus nyatet lagi bawahnya cash atau AR terhadap consignment B 5 juta, 5 juta. Terus nyatet komisi penjualan sebesar 20%. Yang A berarti 32 juta kali 20% ketemu 6,4. Yang ini yang B 5 juta kali 20% ketemu 1 juta. Total komisi yang didapat konsinyi berarti 7,4. Kayak gitu. Terus ini mengirimkan uang hasil penjualan seluruh produk dan melaporkan hasil penjualan produk B baru akan dikirimkan. Sweet. Wah, sepertinya aku salah, guys. Oke, karena di sini keterangannya B itu uang hasil penjualan produk B baru dikirimkan setelah seluruh produk berhasil dijual. Berarti di sini nggak ada pengiriman cash dari produk B. Jadi cuma produk A aja, 25.100. Kayak gitu. Karena yang dijual, yang dikirim cuma yang udah terlaku semua. Berarti aku salah ini. Terus di sini berarti ini nggak ada menerima cash. Ini juga nggak ada. Catat. Berarti tinggal ini doang. Jadi sama kayak yang PT ABX 1. Kayak gitu. Ini cash 25.100 tinggal pindah, terus ini 6,4 ditambah 500, terus ini penjualannya 32. Terus ini jurnal pembaliknya kayak gitu. Terus sih begitu. Tuh, ada yang ditanyain nggak? Z. Oh, Aku bingung. Kan aku nanya kawan aku kan yang kemarin tuh, kalau misalnya produk B ini kan baru dikirim, baru dibalikin uangnya kalau udah terjual semua. Dia bilang ada jurnalnya tapi pakai account receivable. Itu bener nggak? Aku bingung soalnya. Apa nggak usah dibuat jurnalnya sama sekali? Bisa sih, nggak kayak account receivable. Kalau di logika bisa. Berarti di sini consignment B. Nah, B, consignment in B. B terhadap account credit. Ini dari ini dikurangi.
Ini berarti Jul. Kalau harusnya conveyable, bukan receivable. Banyak utang. Oh, oke. Harusnya ya nggak bisa. Sama Kalau satu lagi Zat nanya. gimana? Kalau Yuda ngomong dulu lah. Hah? Gimana? Ngomong enggak ya? Nggak Aku jadi. mau nanya, kalau di P63 itu kan ada beban pengiriman. Tadi Yang kan lo mana? makanya cash kan, kredit yang di P63 Oh, jurnalnya, P63. yang beban pengiriman. Di Heeh. kunci jawaban yang dikirim kan pakai freight. Itu sama apa enggak sih? Oh, Boleh pakai cash, boleh pakai freight kan? Gimana? gini, kalau kemarin Freight itu kapan dipakai? kalau kemarin dijelasin ya, kenapa kok pakai freight itu sih kita cari mana ya, teman dia, bentar. Freight. Gimana ya kemarin dia catatanku kok hilang. Pokoknya dia itu udah ada jurnal gimana ya, jurnal awalnya gitu loh. Jurnal awalnya itu dia itu out mana ya? Catatanku hilang. Pokoknya kalau pakai fade out itu dia itu penjurnalan awalnya. Jadi kayak misalnya beban terhadap cash, terus nanti dilanjutin lagi, itu nanti ketemunya yang ini kayak gitu. Tapi sama aja sih, tapi lebih baik disesuaikan sama PPT-nya Pak Fadil kayak gitu. PW-nya Pak Fadil pakai apa? Cash atau breakout? Itu aku belum ngecek PPT-nya Bapaknya. Pakai cash ya? Iya, kata kakaknya pakai cash sih. Kebanyakan dosen pajak loh ya. Oh, Tapi sebenarnya sama aja, sama-sama benar. Cuma tergantung dosen. Oh, berarti boleh pakai freight kan? Tergantung dosennya. Tergantung dosen yang pakai cash. Thank Iya. you, Zat. Sip. Catatanku mana ya? Kemarin. Itulah pokoknya. Waduh. Udah mau ngambil store. Oke, aman. Ini pokok udah tahu lah ya intinya. Kalau misalnya besok ditanyain, kalau misalnya ada jurnal, berarti jurnalnya kayak gini, conveyable, bisa aja. Terus di sini nanti account receivable, consignment out B, ini juga bisa. Jadi kalau saya tak tulis ini. Ya ini doang. Itu udah tambah ini. Kurangi. Ini asumsi yang biaya perawatan ini untuk semua produk, jadi kita proporsiin. Jadi 200 dari 600 unit. 600. Terus dikurangi COGS-nya 600 kurangi
Terus per 600. Angkanya jelek kalau misalnya diproporsiin. Yang bikin jelek ini sih 650 ini. Besok kalau pengen lebih enaknya tanyain bapaknya aja, diproporsiin atau enggak. Kalau enggak diproporsiin ini jumlahnya 275. Oke, udah yang ABX2. Ada tanya? Atau lanjut? Lanjut gak nih? Pada bubuk semua. Yuk, lanjut. Ayo lanjut. Oke. AP apa ya lagi? AP kok AR? Enggak, abaikan. Oh iya ya. Ya lanjut perusahaan dagang. Ya ini edisi aku males bikin soal ya, soalnya simple. Ya beli barang secara tunai 100 barang. Harga barang udah 50.000. Karena periodik kan berarti purchase terhadap cash. Kalau misalnya perpetual inventory cash itu terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perakitan barang. Dan miscellaneous expense, terserah kalian mau bikin apa expense terhadap cash. Ya jurnalnya tinggal gini-gini aja. Nah terus kalau bedanya periodik sama perpetual di jurnal penutupnya. Kalau perpetual kan tiap dia ngejual ada COGS terhadap inventory. Nah ini ntar dibaliknya di jurnal penutup sales, COGS, terus tengah-tengahnya gain atau loss. Kalau ini dia tutup dulu beginning purchase-nya terhadap ending inventory. Nah, kenapa kok bapaknya suruh bikin account biar kalian tahu total ending inventory-nya. Aku saranin di soal kalian ditulis juga barang yang dijual itu sejumlah berapa biar nanti tahu ini tuh berapa pengurangnya sesuai dengan HPP produknya. Harganya kan 250, dijual 80 kali 250 ada 20 juta. Nanti ending inventory-nya begini. Tuh, terus ada ntar udah ketemu COGS dibalik ketemu gain on sale. Gain on sale dibalik ketemu income summary. Terus miscellaneous expense juga dibalik. Ntar ketemu income summary. Income summary dibalik ketemu return earning. Terus kayaknya besok itu lebih nekanin ke the account. Kayaknya lo ya. Jadi ini penting, the account inventory ini penting. Terus sales ini penting. Penting semua lah. Tapi yang paling vital di inventory-nya buat nentuin COGS. Terus sama income statement-nya juga. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lengkap itu kayak gini. Jadi kalian kalau mau bikin soal ada beginning inventory-nya, terus nanti purchase-nya berapa, terus biaya outnya nanti nambah ini, nambah purchase, terus ada purchase return dan discount. Ntar ngurangin terus ketemu ini. Ini tak tulis aja. Ntar ketemu net purchase-nya. Net purchase ditambah beginning inventory, ketemu goods available for sale. Oke. Terus barang tersedia untuk dijual dikurangin inventory. Ntar ketemu COGS 20 juta. Net sales dikurangin COGS ketemu gross profit. Gross profit dikurangin operating expense. Operating expense ada 2. Biaya administrasi sama biaya penjualan.
Kalau nggak kalian mau rinci, silahkan. Aku lagi malas bikin soal, jadi expense-nya satu aja. Gross profit dikurangin operating expense, ketemu operating income. Operating income dikurangin other expense, ditambah other revenue, ketemu net income before tax. Net income before tax dikurangin PPh badan, ntar ketemu net income. Net income, ntar diterusin nambah modal. Jadi lebih penting di ini sih. Paling disuruh bawahnya buat ingat struktur ini. Income statement. Itu guys, sudah. Perusahaan dagang sudah selesai. Gimana? Ini tinggal review doang sih. Hau. Emang perusahaan dagang di RPS ada ya? Atau bapaknya ngaji-ngaji Enggak, sendiri? bapaknya cuma pengen review aja kayaknya. Soalnya kan pas itu ditanyain kan masih pada bingung gitu loh. Terus akhirnya ya mungkin bapaknya biar sekalian review aja. Gitu mungkin. Itu sih. Ntar tak kirimin lah ini filenya. Gampang lah. Begitu guys. Dan tanyain enggak? Udah. Lanjut. Suaranya udah lemes gitu. Sebenarnya soal yang bikin sendiri itu sama kayak ini ABX ini. Wah. Itu sama banget. Jadi ini tuh sama Mas kayak ini. Desy mau tanya, Nah, ini yang poin ketiga ini sebenarnya kita bikin berapa sih soalnya? aku bikin satu, cuma dia itu disuruh bikin 2 model pencatatan. Yang satu pencatatan terpisah, yang satu pencatatan gabung tapi periodik. Terus yang bawah ada asumsi barang yang udah lunas dan barang yang sebagian lunas, sebagian terjual itu uangnya ditransfer, sama yang satunya ditransfer cuma yang lunas aja. Berarti Ini totalnya? juga. Hah? Totalnya ada berapa? 4. Satu soal. Enggak, Aku maksudnya bikin. tuh Oh, iya 4. ada sih? 4. Ini, terus ini. Tuh. Terus yang ini kayaknya aku salah, berarti ini nanti ada jurnal yang tadi count payable. Di sini ada count receivable. Ini sama persis kayak ini, wis. Aku memodifikasi soal ini doang, ganti angkanya. Males bikin soal. Capek. Itu sih, berarti udah selesai intinya. Udah paham kan? Penting Fungsinya sih udah. udah, dia sama kayak ini kan. Ya ABX ini. ABX 2. Cuma dia yang bawah ini ada yang dikirim uangnya dua-duanya, baik yang udah lunas maupun yang belum lunas. Terus sama ada yang dikirim cuma yang lunas aja kayak ini. Itu sama. Yang jurnal gabung ya ini bedanya ini sih. Ini nggak dicatat soalnya dia periodik nggak dicatat, cuma memo aja. Terus sama ini bedanya. Ini itu dari yang sisa dibalik ke sini. Udah pada bikin fakta belum? Udah. Belum. Udah bikin fakta. Mau nanya dong, Mas. Sudah selesai tentirnya. Yeay. Itu Desy udah takut mulanya, Mas. nanya, aku mau nanya. Semangat.
Minyak bapak itu baik banget lu. Iya. Ini boleh nanya nggak sih? Itu ada orang mau nanya, kasihan.